Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita kembali lagi kuliah pengantar manajemen SDM. Dengan pada pertemuan ini kita akan membahas analisis dan perancangan pekerjaan. Sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum kita lanjutkan, maka kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dari analisis pekerjaan. Yang pengertian pertama adalah bagaimana kita melakukan pengumpulan, penilaian, dan setelah tadi kita sudah mengumpulkan informasi, kemudian kita lakukan penilaian terhadap pekerjaan tersebut, maka kita akan melakukan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analysis. Sedangkan menurut Hasibuan, pengertian dari analisis pekerjaan adalah kita harus menganalisis, kemudian kita mendesain atau merancang pekerjaan tersebut, apa saja yang harus dikerjakan. Umpamanya pekerjaan tugas A, jadi yang kita kerjakan apa saja, jadi kita harus apa saja yang kita kerjakan dan bagaimana bentuk pengerjaannya, kemudian dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Kemudian menurut Mondi, pengertian analisis pekerjaan adalah memberikan ringkasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Jadi tiap pekerjaan itu harus ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh karyawan atau staf di suatu organisasi. Hubungannya dengan pekerjaan lainnya, harus dia mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut, dan harus juga jangan menyampaikan yaitu lingkungan kerja di mana pekerjaan tersebut dapat kita jalankan. Kenapa, alasan apa kita harus ada pelaksanaan analisis pekerjaan, atau bisa juga kita katakan jabatan, karena di organisasi itu ada tiap jabatan itu akan berbeda-beda tanggung jawab dan jenis-jenis yang tugas-tugasnya seperti itu. Jadi ada jabatan direktur, kemudian wakil direktur, manajer, SPV, kepala koordinator, karyawan. Jadi situ berbeda-beda nanti tugas dan tanggung jawabnya, apa yang dia kerjakan. Alasannya adalah karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas. Namanya tugas pekerjaan A yang cocok dikerjakan oleh petugas si B, atau pekerjaan B yang cocok dilakukan oleh si petugas A. Kemudian beban kerja yang dilakukan. Jadi dalam satu hari itu dia bekerja 8 jam. Jadi kita harus pekerjaan apa saja yang bisa dia selesaikan pada hari itu. Jadi itu namanya beban kerja. Jadi ada beban kerjanya. Jadi jangan mengasihkan beberapa pekerjaan ternyata dia nggak menyelesaikan pada satu shiftnya dia dalam bekerja. Kemudian hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana, jadi ada hambatan-hambatan dari si organisasi tadi dalam memberikan pekerjaan kepada seorang petugas atau staf tersebut. Kemudian ada sebuah landasan dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan SDM untuk memenuhi fungsinya. Landasan-landasan tadi itu kita bagi menjadi 10
bagian. Yang pertama adalah bagaimana seorang analisis itu mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan. Misalnya kita contohkan timbulnya tekanan jadi penggunaan teknologi yang canggih dalam mencapai tujuan atau seperti adanya komputerisasi atau robotisasi. Jadi para analis pekerjaan tadi segera mengaitkan tantangan tersebut dengan berbagai pekerjaan dalam organisasi sehingga bisa tidak ada terpengaruhnya oleh tuntutan tadi, teknologi tadi. Maka kita melihat sekarang itu teknologi sangat mempengaruhi seorang pekerja. Jadi ketika ada teknologi yang baru dari sebuah organisasi tersebut, ternyata si karyawan ini tidak bisa melakukan menggunakan teknologi tersebut. Maka oleh karena itu si atasannya bisa melakukan pelatihan tentang penggunaan teknologi tersebut. Yang kemudian adalah menghindari persyaratan kerja yang tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Ini contohnya adalah harus ada persyaratan khusus sehingga para pelamar itu sangat sulit sekali untuk memenuhi persyaratan tersebut. Contohnya saya ambilkan yaitu di Amerika, umpamanya di suatu pekerjaan ternyata di situ khusus tidak boleh pelamar tersebut dari warna kulitnya yang hitam, karena di Amerika itu kan ada kulit yang orang di situ yang berkulit putih, tapi ada juga orang pendatang yang berkulit hitam kayak orang dari Afrika, dari lain-lainnya. Jadi itu menjadikan sebuah diskriminasi bahwa si kulit hitam tadi dia itu mempunyai keahlian atau pengetahuan di pekerjaan tersebut, tapi karena ada persyaratan yang khusus maka terjadilah diskriminasi dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan pekerja. Contohnya adalah kita perlakuan perwujudan yang paling nyata yaitu perlakuan harus manusiawi. Apabila harkat dan martabat manusia pekerja itu dihormati dan dijunjung tinggi, maka pengakuan dan penghormatan tadi menjunjung harkat dan martabat manusia tersebut dalam berbagai bentuk seperti kondisi fisik tempat pekerjaan. Jadi kita bekerja harus kita buat senyaman mungkin supaya tidak supaya ada kita memperbaiki kualitas kehidupan si pekerjanya. Kemudian jam kerjanya. Di perusahaan atau di sebuah organisasi sudah ada standarnya, yaitu dalam sehari itu si karyawan itu atau staf tadi itu hanya 8 jam kerja. Contohnya kalau di Cina itu masih ada perusahaan mengkhususkan karyawannya itu kerja lembur tiap hari, yaitu selama 12 jam. Jadi dari jam 7 dia masuk, dia pulang jam 7 lagi, yaitu selama 12 jam. Jadi ada kasus di Cina itu ada seorang karyawan karena dia sering lembur maka dia si karyawan tadi itu meninggal mati. Maka di pemerintah Cina itu lagi tidak meniadakan kepada perusahaan-perusahaan untuk adanya kerja lembur. Yang berikutnya juga adalah hak kita harus si karyawan itu harus mendapatkan hak cuti. Dalam organisasi juga dalam setahun itu si karyawan berhak mendapatkan cuti itu yaitu 12 hari. Kemudian adanya program kesejahteraan pegawai dan tanggungannya.
kesejahteraan di sini mungkin ada namanya uang, tunjangan THR, tunjangan masa tua, tunjangan dia ketika sudah pensiun, mungkin dia tunjangan ketika di situ dia ketika mungkin dalam pekerjaan dia meninggal, mungkin dia memberikan tunjangan. Kemudian tunjangan kesehatan berupa, kalau di Indonesia berupa adanya mengikutkan si karyawan tadi dengan BPJS, sehingga kita dia sakit, maka dia melakukan pengobatan itu di pelayanan secara gratis. Yang berikutnya adalah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Karena di kecenderungan kita di perubahan di masa depan yang dikaitkan dengan dampaknya terhadap keterkerjaan di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah yang kelima, mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Jadi ketika ada yang, karena di sini jabatan kosong itu karena mungkin adanya pekerjanya yang meninggal, sehingga jabatan tersebut atau karyawannya itu kurang satu orang. Kemudian si karyawan tadi memasuki masa pensiun atau berhenti atas permintaan sendiri, atau diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri. Maka pasti tadi kekurangan kita, maka kita harus mengisi kekosongan tersebut dengan tepat. Apabila dua hal itu digabung secara tepat pula, yaitu di satu pihak mengetahui sifat dan bentuk pekerjaan itu atau jabatan lowong, dan di pihak lain pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh pelamar. Yang berikutnya adalah menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. Contohnya bagi pekerja yang baru, misalnya mereka baru menyelesaikan studinya, kemudian mereka melamar pekerjaan. Tentu mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan. Tetapi program pelatihan yang bersifat praktis, dalam arti berkaitan langsung dengan tugas pekerjaannya, tetap diperlukan, mengingat bahwa pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh mungkin di lembaga pendidikan formal tersebut, atau di kampus atau di SMA, masih dia bersifat teoritikal. Maka dalam hal ini kita harus diperlukan adanya pelatihan kepada karyawan tersebut, supaya dapat memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan tadi secara teori itu dalam situasi nyata. Karena dia mungkin mendapatkan pengetahuan keterampilan di kampus atau di sekolah itu hanya secara teoritis, tapi dia belum terjun secara nyata di pekerjaan. Untuk apa kita lakukan pelatihan? Itu ya demi kepentingan pencapaian tujuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Sedangkan pelatihan bagi pegawai yang sudah berpengalaman tadi, biasanya kita lakukan itu ada dua. Kita lakukan pelatihan. Karena apa? Mungkin kita meningkatkan kemampuannya atas pekerjaan dia lakukan sekarang. Jadi kita melakukan supaya bisa mencapai tujuan organisasi, atau kita lakukan dia mengikutkan pelatihan itu sebagai dia persiapan dalam melakukan tugas baru. Mungkin dia diberi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dari karyawan, dia mungkin menjadi kepala koordinator, atau jadi SPV, atau jadi SPV, kemudian dia diangkat menjadi manajer. Jadi ketika dia mungkin keterampilannya masih sedikit, pengetahuannya masih sedikit tentang manajerial, maka kita akan ikutkan pelatihan supaya dia bisa mendapatkan
dirinya sebagai seorang manajerial. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan rencana-rencana untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. Jadi maksudnya ya ada karyawan-karyawan yang memiliki potensi, yang mempunyai keterampilan yang bagus, sehingga kita menentukan rencana-rencana supaya bagaimana si karyawan ini yang mempunyai potensi tinggi ini mempunyai keterampilan, menjaga keterampilannya, yaitu mungkin kita memberikan kayak semacam tunjangan, atau kita memberikan dia melakukan studi lanjut lagi dan lain-lainnya. Kemudian yang ke-8 adalah menentukan standar yang realistis. Sebenarnya semua organisasi itu menginginkan prestasi kerja. Para anggotanya haruslah setinggi mungkin. Tetapi untuk itu kita harus ada standar prestasi kerja yang dituntut dari para pekerja, adalah yang harus realistik. Yang kemudian yang ke-9, menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahlian secara efektif. Jadi kita harus menempatkan pegawai itu di mana dia ketika kita tempatkan di suatu pekerjaan A, ternyata dia bisa mengeluarkan keahliannya. Tapi kalau kita tempatkan si pekerja tadi di pekerjaan B, dia tidak mengeluarkan keahliannya karena mungkin di situ dia masih belum terlalu menguasai skillnya atau keterampilannya, maka kita pindahkan ke tempat yang cocok kepada si pegawai tersebut. Kemudian memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil. Jadi di sini teman-teman, tiap karyawan dengan SPV atau kepala koordinator itu akan kompensasinya itu atau gajinya itu akan berbeda-beda juga. Mungkin dia mempunyai gaji tunjangan, tapi di dalam perusahaan itu ada namanya gaji pokok. Namanya gaji pokoknya 2 juta, nanti mungkin ada gaji-gaji tunjangan lain. Jadi tiap karyawan atau tiap pemangku jabatan itu akan berbeda-beda. Umpamanya manajer pasti akan berbeda dengan gaji seorang karyawan, karena tadi beban tugasnya itu lebih berat manajer daripada karyawan. Maka itu namanya kita harus memberikan secara adil. Jadi jangan antara sama karyawan tapi pemberian gajinya berbeda-beda, itu sangat tidak adil bagi karyawan. Saya akan mengambilkan contoh kayak di kampus universitas. Kalau di kampus itu gaji pokoknya sama, tiap jabatan ada gaji pokok, tapi di pamannya kayak dekan, kaprodi itu akan berbeda juga. Namanya ada tunjangan struktural. Ada juga tunjangan fungsional. Jadi tiap dosen itu tiap 2 tahun itu harus ada namanya pangkat itu kayak tadi jabatan fungsional kayak asisten ahli, lektor, kepala lektor, dan profesor. Jadi itu nanti berbeda juga gajinya. Jadi dia dia menjabat sebagai struktural, kemudian dia sudah mempunyai jabatan fungsional, maka gajinya juga akan lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang tidak mempunyai jabatan struktural dan fungsional. Di sini yang berikutnya adalah orang yang melakukan job analysis. Itu ada yang bisa kita datangkan dari luar, kemudian bisa dari dalam organisasi tersebut. Yang pertama di sini kalau dari luar itu kita mengundang dari pakar job analysis
atau job analyzer dari luar. Nah, ini job analyzer ini mungkin ada dia mempunyai CV atau khusus yang tentang job analyzer. Jadi ketika mungkin ada perusahaan itu membutuhkan mereka, maka CV itu mendatangkan seorang job analyzer. Kemudian bisa juga digunakan menggunakan orang dalam, yaitu contohnya supervisor dan manager. Supervisor ini jabatannya lebih rendah daripada manager, jadi bisa mereka melakukan job analisis atau analisis pekerjaan terhadap bawahannya. Kemudian individu yang sungguh-sungguh memahami orang-orang, jadi mungkin ada sewa karyawan yang bisa memahami pekerjaan teman-temannya, jadi bisa dia bekerja sama dengan manajer dan supervisor untuk mengetahui pekerjaan apa yang cocok kepada karyawan tersebut atau staf tersebut. Kemudian untuk kepentingan dari keseluruhan sistem organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan analisis pekerjaan. Di sini kita akan membahas pengumpulan dalam rangka pengumpulan informasi tentang analisis pekerjaan. Kita para analisis tadi, tentunya para job analyzer tadi atau para manajer supervisor harus mengetahui pula tentang seluk-beluk organisasi, seperti yang menyangkut tujuannya organisasi itu didirikan apa, kemudian strategi yang digunakan untuk menjalankan organisasi tersebut, kemudian strukturnya, bagiannya mungkin dari direktur, wakil direktur, kemudian kepala bagian, kemudian manajer, SPV harus ada strukturalnya. Kemudian sumber daya yang ada dalam sumber daya manusianya ada berapa orang, kemudian dananya, maksudnya keuangan dari yang dimiliki serta produknya apa. Nah, jadi produknya dilihat apakah dia berbentuk barang atau jasa. Kalau rumah sakit pasti produknya itu dia melakukan jasa, yaitu melakukan pelayanan kepada pasien. Nah, jadi yang dimaksud pengumpulan informasi itu dilakukan dengan kegiatan ini. Pertama adalah mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Kemudian menentukan teknik pengumpulan informasi, kemudian melakukan penyusunan atau menggunakan kuesioner. Yang pertama adalah mengidentifikasi pekerjaan yang akan dianalisis. Maksudnya di sini adalah kita mencari tahu jabatan-jabatan apa yang ada dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui sehingga bukan merupakan suatu masalah. Ya, karena umpamanya satu perusahaan kecil atau kayak warung makan cuma berapa orang, 5 orang, jadi sangat gampang sekali kita mengetahui ini pemiliknya, dianggap dia jadi ketuanya, jadi gampang saja pekerjaannya apa. Kemudian bahwa ada kepala kokinya siapa, kemudian ini karyawannya, pekerjaannya ada yang waiter, itu mengantarkan makanan. Kemudian ada si kasirnya, yaitu ya ketika pas konsumen membayar ya sama kasirnya, bagian keuangan kasirnya, atau sebagai pelayan. Tapi untuk perusahaan besar hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar, terutama di rumah sakit itu sangat banyak sekali, karena di rumah sakit itu ada tiap bagian tersebut nanti ada kepala supervisornya. Contohnya kayak ada bagian keuangan, kemudian bagian rekam medis, kemudian bagian IGD, bagian poliklinik. Jadi tiap poliklinik lagi itu ada bagian SPV-nya, terus bagian hemodialisa, radiologi, banyak sekali sangat, sehingga harus menuntut kita harus mengetahui jabatan-jabatan apa dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian di sini kita menentukan teknik pengumpulan informasi, yaitu yang pertama adalah membuat kuesioner, interview, mengadakan observasi, panel of expert, dan employee logs.
Yang pertama adalah kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab. Jadi dalam kuesioner tadi kita akan menuliskan jenis tugasnya apa, rincian tugasnya, kemudian tanggung jawabnya apa, kemudian karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kemudian kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara luas dilakukan karena lebih murah, cepat karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. Yang berikutnya adalah kita lakukan interview atau wawancara. Melakukan dialog secara langsung dengan pegawai yang mengenai aspek yang tadi yang kita sebutkan adalah jenis tugasnya, rincian tugasnya, tanggung jawab, dan karakteristik, kemudian kondisi kerja, itu yang kita tanyakan di interview tersebut. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. Mungkin ada lebih 20 orang, jadi membutuhkan waktu lama kita melakukan. Jadi mungkin tiap orang itu ada yang setengah jam, ada yang 15 menit kita lakukan wawancara. Kemudian kita lakukan observasi, yaitu kita langsung melakukan pengamatan ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas berlakunya kerja dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, dan standar kerjanya. Ini contohnya ketika SDM atau pegawai yang melakukan lamaran, kita harus melihat dulu, observasi bagaimana pekerjaannya. Ketika pekerjaan sudah tahu, maka kita bisa menentukan si karyawan ini diterima atau tidak di perusahaan tersebut. Dan inilah saya punya pengalaman bekerja di McDonald, yaitu tahapannya kita harus mengumpulkan berkas dulu. Setelah dikumpulkan kita dilakukan wawancara, kemudian setelah dilakukan wawancara kita langsung diberikan training dalam waktu 6 jam. Jadi selama 6 jam itu kita diamati kerjanya kita apakah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut atau McD tersebut. Dari mungkin dia bekerjanya ulet, kemudian ketika ada hal-hal pamannya lantainya kotor, si karyawan yang di training tadi langsung cepat dia mengepelnya, atau ketika ada kotoran situ menyapunya. Kemudian ketika bak sampah yang ada di situ udah penuh, kita membuangnya. Itulah kita diobservasi di situ. Ketika kita malas-malasan dalam training tersebut, otomatis kita akan gak diterima di McDonald seperti itu. Atau menggunakan panel of expert, yaitu diskusi antara para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi bidang pekerjaan. Jadi ketika ada si pelamar datang, jadi para ahli tadi itu kadang-kala mereka berdua berdiskusi apakah ini si pelamar ini cocok bekerja di sini. Jadi dia supervisor, manajer di tempat tersebut, kita lakukan seperti itu. Atau employee logs. Di sini catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaannya, peralatan yang digunakan. Jadi ini dalam 8 jam kerja itu si karyawan diminta untuk mencatat pekerjaannya. Pamannya dia pertama masuk datang, dia mengerjakan apa, kemudian setelah dia mengerjakan pekerjaan itu selanjutnya dia mengerjakan apa. Jadi kita disuruh mencatat. Memang teknik ini sangat memang dapat memberikan informasi yang akurat apabila tadi para pegawai diharuskan membuat catatan harian tentang apa yang mereka kerjakan. Kemudian catatan harian tersebut mencakup kurun waktu yang relatif panjang. Mungkin dalam ini
si karyawan enggan melakukan pengisian buku catatan tersebut karena tugas tersebut sering dipandang sebagai beban tambahan. Karena karyawan itu pengen kerja saja, jadi mempunyai kerja tambahan dia, jadi setiap harus, mungkin si manajer atau SPV-nya itu memiliki persyaratan, jadi sebelum mereka pulang harus mengisi catatan harian dulu, maka itu mereka sehingga tidak mengakibatkan produktivitas kerjanya itu seseorang itu akan menurun ketika dia harus membuat lagi catatan harian. Yang ketiga adalah menggunakan kuesioner. Tadi kita sudah jelaskan di pertama juga. Penggunaan kuesioner merupakan teknik yang paling luas dipakai karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan. Penggunaan bentuk kuesioner dalam pengumpulan data bisa berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain dan antara satu jabatan dengan jabatan lain. Jadi bentuk kuesioner itu berbeda-beda antara perusahaan, apalagi jabatan antara manajer SPV mungkin yang dibutuhkan yang diperlukan jabatan yang dicari itu SPV atau manajer, pasti berbeda juga kuesionernya. Tetapi lebih baik untuk satu jabatan digunakan satu kuesioner. Jadi umpamanya jabatan manajer yang diperlukan dilihat, jadi yang digunakan itu satu kuesioner supaya jawaban yang didapatkan itu sama. Nah, ini teman-teman contoh dari kuesioner analisis jabatan. Di sini ada nama, namanya siapa, jabatan, departemen, supervisor, tanggal dan bulan. Namanya sini dan jabatannya apa, kemudian jelaskan secara singkat pekerjaan Anda. Kemudian jelaskan rincian tugas khusus yang Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, jelaskan wewenang yang Anda miliki dalam melakukan pekerjaan. Sebutkan tanggung jawab yang Anda miliki. Sebutkan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pekerjaan. Sebutkan ciri-ciri visi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Jadi ini nama, namanya ini si A, jabatannya karyawan, departemennya mungkin di bagian IGD, supervisornya siapa di ruangan di bagian tersebut. Nah, jadi si karyawan ini menjelaskan secara singkat pekerjaan yang ada di IGD tersebut. Kemudian berikutnya adalah penggunaan informasi analisis pekerjaan. Nah, kalau yang sebelumnya tadi yang 16 ini adalah menggunakan kuesioner. Penggunaan informasi analisis pekerjaan. Setelah informasi mengenai jabatan tadi dikumpulkan, maka informasi tersebut digunakan untuk menentukan apa? Kita menentukan uraian jabatannya, kemudian persyaratan jabatannya, kemudian standar kerjanya. Uraian jabatan. Jabatan sini yang dimaksud adalah uraian pekerjaan, suatu pernyataan tertulis yang menguraikan berbagai segi suatu pekerjaan. Pada umumnya di uraian jabatan ini mencakup tadi nama jabatannya apa, pelaksana pekerjaan tertentu, kemudian kode pekerjaannya, kemudian tanggal uraian pekerjaan dibuat, penyusunan uraian pekerjaan, kemudian lokasi pekerjaan, kemudian pangkat pekerja, kemudian nama penyelia yang merupakan atasan langsung yang bersangkutan, uraian pekerjaan secara singkat, tugas yang dikerjakan, dan kondisi fisik tempat pekerjaan dilakukan. Kemudian persetujuan penyelia tadi itu penyelenggara atau mempunyai perusahaan guna menjamin ketepatan uraian pada bukti-bukti yang terdapat dalam lembaran uraian pekerjaan tersebut. Kemudian persyaratan jabatan, atau juga kita bisa katakan spesifikasi pekerjaan. Sebenarnya antara spesifikasi uraian pekerjaan itu memang dia memiliki perbedaan. Sebenarnya uraian pekerjaan itu dia lebih mengarah kepada menyangkut profil kita, profil seorang si
si pekerjaan tersebut, si jabatan tersebut. Sedangkan kalau persyaratan jabatan atau spesies jabatan itu menunjukkan karakteristik manusia tersebut atau karakteristiknya apa gitu. Contohnya kemampuannya seperti apa. Kemampuan dia meliputi pendidikannya. Kalau di uraian jabatan itu nggak ada kita berbicara tentang pendidikan, kemudian pelatihan yang dia lakukan. Pokoknya pendidikannya terakhir apa, S2 atau S1, pelatihan yang telah dia lakukan sebelum dia bekerja di situ, kemudian pengalamannya apa. Nah, itu hampir perbedaan dari uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Sedangkan standar kerja, setiap organisasi atau perusahaan perlu menentukan standar batas kerja kepada anggotanya atau stafnya. Ini ada 5 sedikit alasan untuk buat kita harus adanya standar batas kerja. Karena ada standar batas kerja, kita bisa melihat tolak ukur yang digunakan oleh si manajer tersebut. Tolak ukur tersebut lebih menjamin penilaian yang objektif, artinya peranan pertimbangan yang subjektif dapat dikurangi meskipun tidak dapat dihilangkan sama sekali. Yang kedua, standar batas kerja merupakan alat pengendali perilaku para pekerja. Dan khususnya dalam hal kesenjangan antara prestasi nyata dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikutnya, dengan adanya standar batas kerja berperan sebagai bahan koreksi terhadap penyimpangan atau penyimpangan yang terjadi, mungkin tidak sesuai dengan standar yang ada di perusahaan tersebut, maka kita lakukan perbaikan. Maka harus ada standar batas. Kemudian sebagai tambahan umpan balik bagi pekerja yang bersangkutan, karena setiap pekerja berhak mengetahui penilaian atas terhadap prestasi kerjanya. Yang kelima adalah dengan adanya standar batas kerja merupakan sasaran yang harus diusahakan pencapaiannya oleh setiap pekerja. Jadi tiap pekerja tersebut mempunyai tantangan yang harus dilakukan supaya memenuhi standar prestasi kerja yang diinginkan di perusahaan tersebut. Nah, ini contoh uraian jabatan, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Di sini ada deskripsi pekerjaan, fungsinya apa, tugas-tugasnya apa, wewenangnya apa, kemudian tanggung jawabnya apa, hubungan lininya apa, kondisi kerjanya apa. Kemudian ini perbedaan spesies jabatan. Di sini tadi persyaratan pekerjaan, pokoknya pendidikannya sarjana teknik kimia, kemudian pengalamannya apa, sudah 5 tahun bekerja di bidang industri, persyaratan fisik, persyaratan mental, kemudian supervisinya, kemudian kondisi kerja. Setelah kita mengetahui kita lakukan analisis pekerjaan, maka kita melakukan perencanaan pekerjaan. Di sini apa sih maksudnya perencanaan pekerjaan, atau bisa kita istilahkan lain dengan desain pekerjaan? Merupakan di sini fungsi penetapan kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional, atau merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus, karena sudah kita ngumpulkan. Jadi tadi kita harus menentukan si A ini cocoknya di mana, ditugaskan di pekerjaan apa. Dilaksanakan oleh pemegang jabatan hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dan tanggung jawab. Di sini beberapa pendekatan yang kita ambil dalam merancang suatu pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa aspek. Ada elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Di dalam elemen organisasi, kita harus dalam organisasi kita lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. Sebelum kita itu, efisiensi itu apa sih sebenarnya? Maksudnya ketika si karyawan tadi melakukan pekerjaan, dia melakukan pekerjaan itu dengan tepat sesuai yang diharapkan oleh si perusahaan tersebut.
kemudian menjalankan tugasnya itu dengan cermat, kemudian dengan cepat, kemudian dan berdaya guna, maksudnya sesuai dengan yang sesuai dengan pekerjaannya. Efektivitas, suatu keadaan bagaimana kita menunjukkan tingkat keberhasilan suatu tujuan diukur dengan tadi kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya umpamanya seorang customer service, si manajernya ini atau si SPV-nya ini mengharapkan maksudnya si customer service tadi ketika dalam satu hari dia bekerja itu dia bisa melayani customernya 10 orang. Harus itu namanya tolak ukurnya, maksudnya harus yang dikerjakan si customer tersebut, si customer service tersebut. Ternyata kenyataannya setelah selesai dia bekerja, ternyata si customer service ini dia dapat melayani customer itu lebih dari 10 orang, pamannya 15 orang. Itu namanya efektivitas. Jadi dia secara itu sangat efektif dalam ketika dia diberikan jabatan atau pekerjaan mengenai customer service tersebut. Contohnya lain ketika dikatakan tidak efektivitas itu ketika seorang tadi kebalikannya, dia diharapkan si manajer tadi, si customer service tersebut diharapkan dalam satu hari itu dia bisa melayani pasien atau customer 10 orang, ternyata dia melayani cuma 8 orang, 7 orang. Jadi itu tidak efektif. Jadi kita harus bagaimana si customer service tadi, kita apa yang salah, apa yang kurang dalam ketika dia melayani customer tersebut. Organisasi cenderung ke arah di sini kita lakukan pendekatan yang pertama mekanistik, prosedur, dan kebiasaan-kebiasaan organisasi. Mekanistik maksudnya di sini adalah bagaimana kita melakukan gerakan mengurangi gerak-gerik pekerja yang tidak perlu. Jadi itu namanya mekanistik. Jadi di sini kita butuhkan seorang yang ahli, yang spesialis dan repetitif. Jadi ketika orang spesialis itu dia menggunakan gerakan yang tidak perlu sehingga dia bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian prosedur, jadi di tiap pekerjaan itu harus sesuai prosedurnya, jangan tidak sesuai standar yang telah ditentukan perusahaan tersebut. Contohnya adalah kegiatan perakitan motor atau mobil. Yang pertama yang kita buat dulu adalah kerangka mobilnya terlebih dahulu, baru yang lain spakbor dan pintu yang bisa dipasang. Atau contoh lain adalah seorang nasabah pengen menguangkan ceknya. Urutan yang benar yang harus diikuti adalah sejak nasabah tadi menyerahkan ceknya sampai ia menerima uang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam cek. Itu berurutan dia. Jangan secara nasabah datang tiba-tiba dia sudah dikasihkan uang, karena dia itu enggak logis. Sehingga kita harus ada urutan-urutan, ada prosedurnya. Contohnya kita kalau di rumah sakit, pamannya ketika kita bekerja sebagai seorang administrasi atau front office di rumah sakit, ketika pasien datang itu yang kita tanyakan duluan adalah yang diinginkan apa, mau periksa di mana. Kita tanyakan dulu si customernya, si pasien tersebut mau kemana, mau melakukan apa. Mungkin dia ke poliklinik atau dia mau ke lab, jadi kita arahkan. Itu namanya sesuai prosedur. Atau dikatakan lain, pamannya di bagian pendaftaran kita bedakan, pamannya dia pasien tersebut orang pasien baru, kita bedakan dia sudah pernah melakukan pelayanan di situ. Jadi kalau ada dia orang pasien baru yang pertama kali datang di rumah sakit tersebut, yang kita lakukan adalah si bagian pendaftaran itu memberikan formulir
karena dia belum ada data pasien tersebut di rumah sakit tersebut. Tapi kalau dia pasien sudah melakukan pelayanan di di rumah sakit tersebut, ya otomatis dia sudah ada datanya, jadi kita tidak harus memberikan lagi formulir kepada pasien tersebut. Perlu yang kita inginkan kepada pasien ya cuma identitasnya aja, supaya mencocokkan ada data yang ada sebelumnya. Kemudian kebiasaan organisasi. Di sini karena sudah mungkin tradisi dari organisasi tersebut, mungkin dia sebelum memulai itu ada briefing dulu. Ketika kebiasaan-kebiasaan ini dihilangkan, maka di situ mungkin ada yang kayak semacam ada yang kurang gitu. Jadi kita harus ada kebiasaan-kebiasaan organisasi. Mungkin ada yang di organisasi tersebut harus karyawannya harus datangnya tepat waktu. Kemudian setelah datang kita lakukan briefing. Yang kedua adalah elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek. Yang pertama, kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat. Kemudian ketersediaan pegawai, pemanfaatan teknologi yang canggih. Pemanfaatan teknologi yang canggih yang dimaksud di sini adalah karena mungkin di sini si perusahaannya itu karena pernah canggih karena di sini di negara-negara yang sedang berkembang jadi teknologi itu sangat berguna bagi perusahaan tersebut. Tetapi ketika perusahaan itu ikut-ikutan dalam pengadaan sebuah teknologi yang baru, ternyata karyawannya itu tidak ada yang bisa menggunakannya atau mengoperasikan alat-alat tersebut. Jadi kita tidak jarang kita menemukan penggunaan alat tersebut yang underutilized, maksudnya tidak ada gunanya, yaitu semacam bentuk pemborosan karena alat tersebut sudah ada tapi tidak ada yang tahu mengoperasikannya. Kadang-kala ada alat-alat di perusahaan itu terbengkalai tidak bisa digunakan. Kemudian elemen perilaku. Elemen perilaku berkaitan dengan pemberian bebas beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Aspek-aspek itu berkaitan dengan pertama adalah otonomi. Yang dimaksud di sini otonomi adalah bagaimana si karyawan tadi kita ada pemumpukan rasa tanggung jawab atas pekerjaan seseorang beserta hasilnya. Artinya para pekerja tadi diberi kebebasan untuk mengendalikan sendiri pelaksanaan tugasnya. Kemudian di sini ada task variety, task identity, kemudian task significance dan feedback. Ternyata ada penjelasannya di sini. Yang pertama, otonomi atau wewenang adalah sejauh mana seseorang kebebasan untuk mengatur pekerjaannya, misalnya menentukan metode, penjadwalan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seorang pekerja dapat memiliki otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dari jenis pekerjaannya. Kemudian ada task variety, yaitu variasi tugas, di mana jenis tugas yang dilakukan seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Umpamanya di sini satu orang tapi dia mempunyai keahlian yang berbeda-beda sehingga dia bisa mengerjakan beberapa tugas. Kemudian task identity atau identitas tugas, sejauh mana seorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses keseluruhan pekerjaan. Seseorang bisa terlibat hanya dalam sebagian proses atau keseluruhan. Kemudian yang berikutnya adalah task significance atau pentingnya pekerjaan seseorang atau signifikansi tugas, sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seseorang dapat merasakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan. Umpamanya si karyawan tadi sudah melakukan pekerjaan, jadi si manajer itu ternyata menganggap penting pekerjaan tersebut, sehingga ketika si karyawan ini menyelesaikan tugasnya dia merasa bangga atas pengakuan atau ternyata pekerjaan ini dianggap penting oleh si manajernya tersebut. Yang kemudian feedback, yaitu sejauh mana pelaksanaan pekerjaan memperoleh masukan yang jelas dan cepat
atau prestasi kerja yang telah dilakukan. Jadi ini harus wajib dilaksanakan tiap perusahaan atau tiap manajer ketika dia feedback namanya tiap bulan. Kita mengevaluasi ternyata si karyawan ini dalam 1 bulan ini belum memenuhi standar yang diinginkan perusahaan, maka kita lakukan umpan balik, kita memberikan motivasi, kemudian kita berikan kekurangannya apa sehingga si karyawan ini mempunyai semangat lagi dalam bekerja untuk memenuhi standar yang telah ditentukan oleh si karyawan si perusahaan tersebut. Mengambilkan contoh si customer service tadi yang ada di bagian pendaftaran, namanya di bagian pendaftaran itu kenapa si karyawan A ini melayani pasien tadi di pendaftaran, ternyata dalam kurun 1 bulan banyak yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh si karyawan A tadi. Jadi melalui mungkin masukan dan kritikan dari pasien, sehingga si SPV-nya tersebut, kepala ruangnya itu menegurnya, kemudian memberikan kekurangannya apa, kemudian memberikan motivasi agar dia bisa ketika melakukan pelayanan itu, mungkin tadi dia kebanyakan kritiknya si karyawan ini ketika melakukan pelayanan di pendaftaran mungkin dia judes, tidak ramah atau kurang senyum atau dia marah-marah, maka kita lakukan umpan balik dengan tersebut. Mungkin dia tidak ketika melayani itu jangan judes, kemudian harus senyum menyapa pasien ketika dia datang, seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan sistem dalam perencanaan pekerjaan. Jadi kita lakukan, kita tadi menentukan elemen organisasi, kemudian lingkungannya, kemudian perilakunya, kemudian proses transformasinya itu adalah kita lakukan perencanaan pekerjaan. Ketika perencanaan pekerjaan, maka yang diharapkan keluarannya itu pekerjaan yang lebih efektif. Ketika dia pekerjaan tidak efektif, kita lakukan feedback. Kalau pekerjaan yang lebih efektif, maka kita akan mempertahankan. Ketika pekerjaan tidak efektif, bagaimana feedbacknya, kita lakukan motivasi apa yang kurang, kemudian ketika ada yang kurang mungkin dari skillnya, kita lakukan dia berikan pelatihan atau pengembangan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Mungkin tadi terakhir materi yang saya bawakan. Mungkin teman-teman ada yang pengen kurang paham atau tidak paham dari penyampaian saya, tolong teman-teman bisa bertanya langsung. Oke, terima kasih. Tugas sebelum kita akhiri, mungkin tugas teman-teman meresum. Di sini saya belum lupa memaparkan teknik dalam perancangan pekerjaan. Jadi teman-teman mencari teknik apa saja yang ada dalam perancangan pekerjaan. Nanti teman-teman membuat resume. Oke, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.